Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Bahas tentang project management lagi. Baik, kita kali ini akan membahas tentang project management quality atau project quality management ya. Baik, kami akan share dulu. Sebagai prolog bahwa project itu harus diselesaikan atau disajikan sesuai dengan apa? Kualitasnya yang pesanan. Pesanan dari pimpinan maupun dari owner. Kualitasnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitu juga eh, waktunya ya. Jadi kita berbicara tentang project quality management. Jadi dari pembelajaran kita, dari obrolan kita kali ini, kita menginginkan teman-teman semua ini ya menyadari ya dan memahami dalam mengolah mutu yang signifikan pada tahapan proyek kita. Selain itu juga memahami konsep mutu sedemikian rupa dan juga sasarannya. Selain paham tentang konsep mutu dari eh, proyek ini atau mutu dan sasarannya dari proyek itu. Yang ketiga yang mengetahui aplikasi fungsi rencana mutu proyek dengan menggunakan perangkat dan teknik yang ada agar dapat mengendalikan dan meyakinkan mutu proyek. Jadi dengan penggunaan aplikasi ya kita bisa mengawal mutu proyek itu. Jadi apa itu project quality management? Jadi suatu proses yang meliputi seluruh kegiatan. Semua proses ya, seluruh proses kegiatan dari penyelenggaraan kegiatan serta menetapkan kebijakan kualitas, sasaran dan tanggung jawab sehingga proyek yang telah dikerjakan akan memuaskan eh, sesuai dengan keperluan. Jadi project quality management itu adalah suatu proses atau kegiatan yang dari penyelenggaraan proyek itu dengan menetapkan kebijakan kualitasnya seperti apa, sasarannya seperti apa, kemudian siapa yang bertanggung jawab di sana, sehingga proyek itu eh, dikerjakan dan dihasilkan sesuai kualitas. Itulah yang dinamakan dengan project management quality. Poor quality has a different uh, poor quality has a direct influence on customer satisfaction which could affect the reputation of the construction organization. Jadi kualitas yang jelek itu mempunyai pengaruh langsung ya terhadap kepuasan pelanggan gitu. Dan juga akan mengakibatkan efek ya daripada reputasi di organisasi kita gitu. Quality seem to be an absurd concept. Kualitas itu nampak seperti konsep yang abstrak gitu. Tapi sebenarnya ini simple ya, simple. Jadi eh, kualitas itu nampaknya memang sesuatu yang abstrak gitu, tetapi itu dapat dirasakan ya. Implementing an appreciate quality management approach, pendekatan kualitas ya. Pelaksanaan atau implementasi dari pendekatan kualitas ini sesuatu yang kritis ya, sesuatu yang penting gitu di dalam tahapan-tahapan untuk proyek ya, di mana kualitas itu didesain, kualitas itu distandarkan dan juga dibangun gitu sesuai dengan kalau bisa adalah ditingkatkan gitu sesuai dengan tujuan proyek itu gitu. Jadi sesuai dengan PM Box
project quality management itu dibagi tiga, yaitu plan quality management, perform quality assurance, dan control quality. Ada tiga bahasan di dalam eh, project quality management ini. Plan quality management itu inputnya adalah project management plan, stakeholder register, risk register, requirement document, enterprise environmental factor, organization process asset. Yang kedua adalah toolnya itu atau tekniknya adalah cost benefit analysis, cost quality, seven cost quality tool, benchmarking, design of experiment, design of experiment, statistical sampling, additional quality planning tool, meeting, kemudian outputnya ada quality management plan yang terbaru ya, process improvement plan, quality metric, quality checklist, dan project document updates. Untuk performance insurance, itu inputnya adalah quality management plan, process improvement plan, juga quality metric, quality control measurement, project document. Toolnya yang bisa dipakai teknik dan toolnya adalah quality management and control tool, quality audit, process analysis. Outputnya adalah change request, project management plan update, project document update, organizational process asset update. Untuk control quality, inputnya adalah project management plan, quality metric, quality checklist, work performance data, approval changing request, deliverable, project document, organisasi process asset, toolnya atau tekniknya, tool dan tekniknya adalah seven basic quality tool, statistical sampling, inspection, approaching, request, review. Outputnya adalah quality control measurement, validated deliverable, work performance information, change request, project management plan update, project document update, organization process asset update. Itu adalah hasil daripada project quality management control gitu. Dalam tayangan ini kita ada cost of quality, cost area, jadi cost of confirmation yaitu prevention cost, appraisal cost, cost non confirmation atau cost yang tidak terduga, internal failure cost, external failure cost, jadi kegagalan atau apa itu biaya-biaya yang kegagalan atau biaya-biaya yang tidak terduga atau yang di luar yang direncanakan. Description, prevention cost arise from effort to keep defect from occurring at all. Kalau appraisal cost arise from detection defect via inspection, test, and audit. Jadi yang di appraisal cost yang di appraisal ini adalah berdasarkan tes sama audit gitu. Contohnya untuk yang prevent cost tadi adalah quality plan, statistical process control, investment in quality related information system, quality training, and work development, product design verification. Kalau yang biaya-biaya tadi yang tidak terkonfirmasi itu adalah complaint in warranty, complaint out of warranty. Jadi ada komplain dari ya komplain-komplain ya, product service, product liability, product recall, loss of reputation, jadi kehilangan daripada reputasi itu juga bisa kita lakukan menjadi biaya yang tak terduga dari kehilangan biaya yang tidak terkontrol gitu. Nah,
Oh, ini kegiatan daripada plan quality management. Kalau ini proses ya. Proses daripada project itu, project quality management prosesnya. Pertama yaitu adalah initiating. Sebelumnya ada knowledge area ya, project quality management ini knowledge area seperti apa, kemudian di initiating, kemudian di plan, kemudian di eksekusi, kemudian dikontrol, kemudian di closing. Artinya semua diawali dengan inisiasi dan kemudian dilanjutkan dengan perencanaan setelah kita punya inisiasi. Kita punya cita-cita di sini mau bangun apa, diangan-angan dulu, baru di sini direncanakan, didetailkan ya, baru dilaksanakan. Eh, Planning yang bagus tanpa executing adalah nol. Tapi executing tanpa planning yang bagus adalah ancaman kegagalan gitu. Executing yang bagus dari planning yang bagus tadi, tapi tanpa dikontrol gitu, ya kemungkinan sukses, tapi tidak sempurna. Jadi tidak 100%. Maka dari itu harus dikendalikan suatu mutu project itu. Jadi kualitas suatu project itu harus dikontrol. Menjadi control quality ya, plan quality management. Pengendalian mutu pekerjaan project. Tapi sebelum berbicara terkait dengan manajemen pengendalian mutu project ya, atau pengelolaan pengendalian mutu project, kita berbicara dulu tentang manajemen quality secara umum ya. Project quality management, tujuan program sasarannya sebenarnya adalah yaitu tepat guna atau dalam bahasa Inggrisnya adalah fitness of use dan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan serta conform to the requirement sesuai dengan persyaratan. Confirm to the requirement sesuai dengan persyaratan. Itulah dari tujuan program sasaran kualitas ini. Jadi pertama yaitu apa? Fitness of use, tepat guna. Hasil layanannya itu serahannya harus memuaskan kebutuhan yang sebenarnya gitu. Jika suatu produk atau layanan mempunyai kapasitas untuk dapat digunakan, artinya memenuhi persyaratan dari harapan pelanggan. Customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, itu produk atau layanan yang kita berikan sesuai dengan harapan pelanggan dan memberikan kepercayaan bahwa produk atau jasa yang diberikan oleh kita itu memiliki nilai secara ekonomi. Itu. Jadi yang untuk conformance to the requirement sesuai persyaratan itu proyek ini harus menghasilkan apa yang disyaratkan dalam spesifikasi cara tepat yang pelanggan harapkan. Artinya speknya harus sesuai dengan pesanan pelanggan. Itulah tujuan daripada program sasaran atau kualitas. Konsep kualitas yaitu zero defect to no tolerance for error within the system. Jadi bisa zero defect ya. Kedua adalah the customer is the next person in the process. Do the right thing right the first time. Kerjakan yang tepat gitu dan di waktu di awal. Continuous improvement process. Proses yang dikembangkan terus gitu ya. Proses capability. Itulah konsep daripada kualitas. Ada 5 ya. Zero defect, the customer is the next person in the process. Do the right thing right the first time. Continuous improvement
proses dan proses capability. Itu dari konsep kualitas. Konsep kualitas berikutnya itu gold planting, marginal analysis, other theme, Six Sigma. Six Sigma meliputi measure of quality, process of continuous improvement, enable for culture change. Quality vs grade, manajemen kualitas. Quality, the degree to the degree to which a set of inherent characteristic fulfill requirement. Kalau grade itu adalah kategori assigned to product of services having the same functional use but the different technical characteristic. Low quality is always problem. Low grade is not necessarily a problem. Oke itu. Kita lanjut pengendalian pekerjaan proyek konstruksi yang digambar ini adalah proyek konstruksi untuk pembangunan rel kereta api di mana ini harus tepat ya pengerjaan ini dan juga tidak mengganggu daripada lalu lintas kereta api. Ini pembuatan salurannya di sini, pagar-pagarnya dan terowongan. Proses merencanakan. Jadi manajemen mutu proyek kita proses merencanakan, mengelola dan mengendalikan mutu seluruh tahapan proses dan hasil pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek itu. Ya kita mulai dari integrasi tadi, kemudian dan sebagainya, terakhir adalah biaya. Faktor lingkungan yang perlu diperhatikan, yaitu kita harus memperhatikan faktor lingkungan sesuai dengan standar dan undang-undang ya. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini adalah Undang-Undang 2 tentang jasa konstruksi. Undang-Undang 14 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 2 tadi. Regulasi dan standar terkait dengan manajemen mutu proyek ya. Terutama mutu proyek konstruksi ya. PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMKK. Permen PUPR nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman sistem manajemen pelaksanaan SMK 3 ya. Bidang pekerjaan umum, standar dan persyaratan dan sistem yang digunakan, referensi pelaksanaan proyek bidik, ISO, OSAS, JIC, ASTO, dan SNI. Jadi faktor lingkungan dan kesehatan kerja yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan undang-undang ini. Gitu. Jadi manajemen mutu proyek itu dimulai dari inisiasi, planning, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan, dan penutupan. Nah, ini nanti detailnya dibahas sendiri. Diagramnya dibuat, perencanaan dan pengelolaan manajemen. Nah, hierarki sistem manajemen mutunya adalah kebijakan mutu, quality plan, pedoman mutu, quality manual, prosedur mutu, quality proses, dan rencana mutu. Betul. Jadi kalau di dalam proyek konstruksi itu ada SMKK, di mana di dalamnya ada K3, ada sistem manajemen mutu, ada lingkungan, dan ada keberlanjutan di sana, termasuk dalam penerapannya daripada eh, keempat itu tadi. Gitu. Mungkin demikian ya, karena hasilnya kurang bagus dan ada hujan ini, maka kita akhiri sekian dulu dan kita lanjutkan besok pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat.